Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Zorotul. Saya dari kelas 4B Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dinding sel. Apa sih dinding sel itu? Dinding sel merupakan lapisan terluar yang mengelilingi membran plasma yang bersifat kaku, keras, dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Nah, dinding sel merupakan ciri khas dari tumbuhan, dari bakteri, fungi, dan alga. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sel hewan tidak memiliki dinding sel? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sifat dinding sel itu sendiri, dinding sel itu dia bersifat keras, kaku, dan hewan itu dia bergerak bebas, bergerak dinamis. Kalau misal dinding sel diberikan kepada sel hewan atau terdapat pada sel hewan, maka dinding sel itu akan menghambat pergerakan dari hewan tersebut. Kemudian dinding sel pada tumbuhan, fungi, alga, dan bakteri ini menyebabkan sel tidak dapat bergerak bebas dan berkembang bebas. Namun positifnya, dinding sel ini memberikan sebuah perlindungan, memberikan sebagai penyaring dan sebagai penyokong. Fungsi-fungsi dari dinding sel itu sendiri, fungsinya yang pertama, mempertahankan struktur dan bentuk sel. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan membran plasma dan organel sel di dalamnya. Jadi dinding sel ini dia memberikan perlindungan jika saja terdapat seperti ancaman-ancaman dari luar. Nah, dinding sel ini menjadi pembatas utama, menjadi perlindungan utama pada sel. Fungsi dinding sel yang ketiga, dia juga untuk mencegah membran sel meledak. Oke, kemudian kita lanjut untuk membahas dinding sel pada sel-sel prokariot dan eukariot. Nah, dari prokariot itu sendiri, dinding sel itu dimiliki oleh bakteri. Nah, di bakteri ini dinding selnya mengandung peptidoglikan. Glikan pada bakteri ini dia juga sama fungsinya dengan dinding sel pada umumnya untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri tersebut dan untuk mencegah terjadinya lisis. Pada bakteri ini dia dibedakan dua, antara bakteri gram negatif dengan bakteri gram positif. Perbedaannya apa? Bakteri gram positif itu dia peptidoglikannya cenderung tebal. Kandungan peptidoglikan pada gram positif ini antara 30 hingga 70%. Contoh dari bakteri gram positif ini misal Streptococcus sp. Berbeda dengan gram positif yang peptidoglikannya tebal, pada gram negatif ini peptidoglikannya ternyata cenderung tipis karena dia hanya mengandung 10 hingga 20% dari berat kering dinding sel. Kemudian gram negatif ini dia peptidoglikannya terletak di antara membran. Kalau gram positif tadi dia berada di luar membran, kalau gram negatif dia berada di antaranya. Kemudian dinding sel pada fungi atau jamur. Nah, dinding sel pada fungi ini dia cenderung khas. Namun dia juga ada pula yang mengandung selulosa. Tapi komponen utama dari dinding sel pada fungi ini dia terdiri atas kitin, beta glukan, dan protein itu sendiri. Nah, dinding sel pada fungi ini juga mengandung polisakarida. Polisakarida ini terdiri dari protein, dari lipid, dan ion inorganik. Nah, polisakarida ini ternyata dia memiliki dua tipe utama, terdiri dari mikrofibril dan matriks. Selanjutnya ada dinding sel tumbuhan. Di dinding sel tumbuhan ini dia terdiri dari
selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, protein, dan lain sebagainya. Dinding sel pada tumbuhan ini dia memiliki struktur. Dinding sel pada tumbuhan memiliki struktur yang terdiri dari lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Yang pertama ada lamela tengah. Lamela tengah ini merupakan lapisan pertama kali yang terbentuk pada saat pembelahan sel. Di lamela tengah ini terkandung pektin yang fungsinya itu untuk penghubung antara sel satu dengan sel yang lain. Kemudian yang kedua ada dinding primer. Dinding primer ini merupakan perkembangan dari lamela tengah. Proses sebelumnya, di dinding primer ini terjadi penebalan selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian yang ketiga ada dinding sekunder. Dinding sekunder ini dia mengalami penebalan pada lignin. Nah, itu dia penjelasan mengenai dinding sel. Semoga teman-teman yang menyaksikan diberikan penambahan ilmu lagi tentang dinding sel, dan semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan dari saya yang kurang atau ada yang salah bisa ditambahkan di komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan